Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan pada hari ini. Saya mau beri tema hari ini adalah berseru kepada Yesus. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata berseru itu seperti apa? Berseru itu adalah kara, bahasa Ibraninya. Itu seperti yang kita lakukan, berseru itu kita menjerit, kita berteriak. Tapi dalam bahasa Yunani dikatakan berseru itu adalah kaleo. Kaleo itu apa? Kaleo itu adalah memanggil nama seseorang. Saudara, beberapa hari ini saya ini sedang merenungkan dan ada satu kata yang selalu merema dalam setiap perenungan saya, yaitu kata Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Saya ini sering bertanya-tanya, saudara, kenapa ya dikatakan Yesus anak Daud? Memang kalau kita baca dalam Matius 1, silsilah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah keturunan Abraham, Ishak, terus. Ada Daud, dan di bawahnya ada lagi, masih ada lagi. Ya, tapi dikatakan Yesus adalah anak Daud. Dan kalau kita baca seperti tadi yang saya sudah bacakan dalam Matius 15, saat ada seorang perempuan Kanaan. Orang Kanaan adalah orang yang bukan orang Yahudi, dia tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Tapi saat dia percaya dan berseru, berkata, Yesus anak Daud, tolong anakku. Anakku ini lagi kerasukan setan. Dan bahkan saat itu Yesus sudah menolak. Enggak, aku ini datang untuk domba-dombaku yang hilang. Tapi dia berkata, aku percaya engkau Yesus anak Daud. Engkau bisa menolong dan menyembuhkan anakku. Dan kalau kita lihat di situ, Tuhan menyembuhkan enggak? Menyembuhkan. Di lain cerita ada lagi, saudara. Saat ada orang buta, dua orang buta, waktu itu dia mendengar ada bunyi langkah dan rombongan Yesus datang. Dia tanya, itu siapa? Oh, itu Yesus. Langsung dia berteriak, Yesus anak Daud, tolong aku. Kita mau baca sama-sama ya, saudara ya. Kita mau baca dalam Matius 20 ayat 30. Matius 20 ayat 30. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan dua orang buta. Ayat 29 mulai. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara, kita baca dalam beberapa kali saat orang menyebut Yesus anak Daud, kasihanilah kami, dia disembuhkan. Betul, saudara? Saudara baca? Sepertinya saya ini, kenapa ya? Kok Yesus anak Daud? Kenapa enggak yang lain? Seringkali saat seseorang memanggil Yesus anak Daud, sembuhkan aku, sembuh. Sepertinya itu seperti sebuah kata kunci gitu. Kenapa? Ada apa dengan Yesus anak Daud? Nah, saudara, terus saya pelajari, saudara. Ada apa sih? Kenapa Yesus anak Daud? Nah, saudara, ternyata saat kita membaca dalam Matius, Yesus ini tidak benar-benar anak Daud, betul nggak, saudara? Dia adalah keturunan Daud. Nah, saya ngomong, kenapa disebut Yesus anak Daud?
Nah, ternyata saudara, saat seseorang berkata Yesus anak Daud, dalam orang Yahudi ini percaya ada nubuatan tentang Yesus sebagai keturunan Daud. Kita mau baca sama-sama. Ini yang membuat kenapa saat orang menyebutkan Yesus anak Daud, Tuhan bekerja. Nah, saudara, kita mau sama-sama baca dahulu dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13. Ini adalah nubuatan Nabi Natan, saudara, tentang Daud. Berkata demikian ya, saya bacain ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Berarti Daud sudah mati dong, saudara ya. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara, ada nggak kerajaan yang kokoh selamanya di dunia ini? Nggak ada. Hanya kerajaan apa? Kerajaan Allah. Jadi firman ini merujuk kepada bahwa keturunan Daud one day akan dibangkitkan dan dia akan menjadi juru selamat bagi orang Israel. Semua orang Yahudi tahu bahwa yang dimaksud dengan Yesus anak Daud itu adalah orang yang berkata dia adalah Mesias. Jadi arti dari Yesus anak Daud adalah, Yesus, engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamatku. Ketika kita memperkatakan Yesus, engkau adalah Tuhanku, kalau bahasa saat ini, engkau juru selamatku, Tuhan bekerja, saudara. Nah, saudara, tapi kalau kita lihat, saudara, dalam cerita-cerita tadi, saat seseorang memperkatakan Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, saudara lihat orang Farisi, bahkan orang-orang yang ada di sekitar Yesus saat itu, dia berkata, diam. Sebenarnya diam bukan karena apa? Bukan karena teriakannya, saudara. Tapi sebenarnya orang-orang ini mau berkata, dia bukan Mesias. Dia bukan Mesias. Mesias itu belum datang. Kamu jangan ngomong Yesus anak Daud. Yesus ini anak Yusuf. Saudara pernah nggak berpikir? Harusnya orang-orang yang hidup di zaman itu taunya adalah Yesus anak Yusuf. Kok anak Daud? Ternyata anak Daud itu saat orang memperkatakan Yesus anak Daud, dia sedang berkata, Yesus, engkaulah juru selamatku. Engkau yang sanggup menolong akan hidupku. Engkau adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Baru saat itu Tuhan bisa bekerja untuk menolong setiap kita. Kita sering saat kita berkata, Tuhan tolong aku, orang-orang di sebelahmu berkata, berisik, Tuhan gak akan nolong kamu. Gak mungkin orang seperti kamu ini ditolong. Gak mungkin. Tapi sekali lagi, ketika engkau tidak menghiraukan akan orang-orang Farisi itu yang ada di sekitarmu, dan kau tetap membulatkan hati dan berkata, Yesus anak Daud. Artinya apa? Yesus, engkau yang sanggup menolong hidupku. Maka pertolongan itu akan datang dengan segera di hidup kita. Amin, saudara. Saudara, kita mau belajar dari kata berseru itu seperti apa sih? Kita mau belajar dari Hana, saudara. Jadi Hana ini adalah istri dari Elkana. Elkana ini punya dua istri, yang satu Penina, satu Hana.
Penina punya anak dari Elkana. Tetapi Hana dikatakan mandul. Dan saudara, kita mau sama-sama baca. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 15, waktu mereka pergi ke bait Allah. Di sini Hana berseru kepada Tuhan. Ya, saya baca ya. Kemudian bernasarlah ia kepadanya, Hana kepadanya. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambaku ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Hana teriak-teriak gak saudara? Enggak. Bahkan Imam Eli menyangka, ini Hana ini lagi mabuk. Kok sendirian? Mungkin dia ada di ujung, berdoa di ujung. Komat kamit. Kayaknya ini orang stres ini. Dia hanya berkomat kamit, tapi dia menyerukan doanya dari hatinya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Saudara, arti kata berseru itu bukan yang berteriak. Engkau boleh berteriak-teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Hanya dari mulut tapi tidak dari hati. Itu tidak bisa dan tidak sampai kepada Tuhan. Tapi saat engkau berseru dari hatimu yang terdalam, Tuhan mendengar. Nah saudara, kenapa saya ini merenungkan, kenapa ya Hana berdoa seperti itu dan Tuhan menjawab. Tuhan mengingat dia. Kenapa? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 19 dan 20, dikatakan seperti ini. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kenapa? Saya percaya Hana ini selalu berdoa meminta seorang anak. Betul saudara? Di sini ada yang merindukan seorang anak dan belum mempunyainya. Saudara berdoa enggak? Saya percaya saudara pasti berdoa. Tapi apa yang membuat hari itu Tuhan mengingat doa Hana? Saya kembali perhatikan lagi dan perhatikan. Hana ini doanya seperti apa sih? Ternyata kuncinya adalah di sini. Dikatakan saat dia berdoa, dia berkata, Tuhan berikan aku ini anak. Kalau Kau memberikan kepadaku anak, aku akan memberikan itu kepadamu. Saudara, tadinya Hana itu meminta anak supaya apa sih saudara? Supaya dia ini tidak diperolok-olok oleh Penina. Supaya dia ini gak malu. Tuhan kasih aku anak dong. Masa Penina dikasih aku enggak? Malu Tuhan aku Tuhan. Jangan sampai aku diceraikan istilahnya oleh Elkana. Aku dibuang oleh Elkana karena aku mandul. Dia cuma memikirkan apa? Supaya aku jangan malu. Tapi hari itu Hana berdoa. Dan dia tidak mementingkan
Dan esensi anak itu dikatakan, Tuhan kalau engkau ngasih aku anak, bukan buat supaya aku malu, enggak. Tapi aku akan mempersembahkan, aku akan membawa anak ini untuk menjadi pelayan-pelayanmu, untuk menjadi hambamu. Dia mulai doa dia tidak untuk dirinya, tidak untuk memuaskan egonya. Tapi dia mau, biar engkau pakai anakku ini bagi kemuliaan namamu. Saudara, saat kita berdoa dan kita mulai mengesampingkan akan ego kita, dan kita mulai mementingkan orang lain, mementingkan akan yang ilahi, Tuhan akan mengingat dan Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Mari saudara, kita belajar dari Hana. Kita renungkan. Saudara kan sering kan, di tempat ini sering dikasih tahu, kita itu jangan egois. Doakan saudaramu, doakan bangsa ini. Kita sering kata, orang keluarga aku aja masih perlu pertolongan Tuhan. Kok aku harus mendoakan orang lain? Aku aja masih belum punya anak. Kok aku disuruh mendoakan pasangan lain yang merindukan anak juga? Seringkali aneh saudara, perintah Tuhan itu. Tapi ternyata itu yang membuat dan menggetarkan hati Tuhan untuk menjawab doa kita. Mari kita ubah cara berdoa kita. Kalau hari-hari ini pertolongan belum datang dalam hidupmu, mungkin cara doa kita yang masih salah. Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita saat kita berdoa dengan benar. Kuncinya apa saudara? Kita harus mengenal Tuhan dan kita harus dikenal oleh Tuhan juga saat kita berdoa. Arti dari tadi saat seorang berseru, Yesus anak Daud, artinya apa? Dia tahu, dia kenal dan dia percaya bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan dan menolong hidupnya. Saat kita berkata, Yesus engkau adalah Mesias, hidup kita akan berubah. Itu kuncinya saudara. Makanya seringkali kita berkata, ayo di sini ada belum yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kalau ada di antara kita yang belum pernah berdoa dan mengundang Tuhan sebagai Juru Selamat, ini kuncinya doamu dijawab. Kita harus berdoa dan kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun kau berada, mungkin hari ini engkau mendengar, melihat YouTube selewat, dan engkau mendengar akan berita ini. Hei, Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Terimalah Tuhan sebagai Juru Selamatmu, karena Tuhan rindu untuk menolong engkau. Saudara, ini kuncinya untuk kita boleh dikenal oleh Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, jadi pintu kamar saya ini lagi bermasalah saudara. Apa namanya? Gagang pintunya, handle-nya. Waktu itu saya sudah bangun pagi ya, saya bangun pagi. Saya ini tidur bertiga saudara, saya, Sofi dan anak saya yang kedua, Kean. Saya bangun, pagi-pagi saya bangun, saya langsung turun ke bawah biasanya. Kamar saya ada di atas. Dan saat itu Sofi juga udah bangun dan dia turun ke bawah juga. Nah, saat itu berarti tinggal Kean saudara, anak saya yang kedua ada di kamar saya. Saya ini lupa waktu kemarinnya itu pembantu saya dan Kean ini ada di kamar saya dan dia ngomong, kok pintunya nggak bisa dibuka? Masa bisa? Orang saya baru ganti handle-nya. Bisa. Dan akhirnya waktu itu ditelepon, ini kekuncian di kamar, nggak dikunci kok. Terus waktu saya naik ternyata udah bisa dibuka saudara, udah bisa dibuka. Saya ini lupa mau benerin saudara, lupa ngecek. Jadi bukanya tuh harus dengan anak kunci tuh saudara, karena ngelos. Jadi tiang besi yang buat mengulir handle itu lepas ternyata. Jadi harus bukanya kalau saya bisa, buka pakai anak kunci. Buka. Nah saat itu saya di bawah, Sofi di bawah juga. Saya lagi
baca Alkitab dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba saya ini mendengar ada suara anak. Tapi saat itu tuh saya tuh biasanya kan saya duduk dekat dengan posisi kamar saya ya, walaupun di atas tapi saya biasanya di bawahnya. Ini saat itu saya itu lagi rada jauh, agak di depan gitu lah. Saya mendengar sayup-sayup suara anak. Papa. Terus saya dengerin, saya kok kayak familiar dengan anak ini. Papa, mama, gitu. Saya langsung begitu dengar, ini anak saya, Kean ini. Kenapa dia? Saya langsung kaget, saudara. Langsung saya naik ke atas kan. Anaknya udah nangis, saudara. Papa. Dan ternyata dia ini nggak bisa buka pintu, saudara. Saat saya buka pintu, dia ini, kamar saya ini ada balkon, saudara. Ada balkon di depan ke arah taman. Dia sedang berdiri di pinggir pagar dengan berteriak-teriak. Papa. Takut. Saudara, kalau saya nggak kenal suara anak saya, kira-kira saya akan berlari dengan cepat nggak saat itu? Enggak, saya pikir itu anak tetangga saya mungkin lah. Mungkin lagi mainan dan lain sebagainya. Tapi begitu saya kenal itu suara anak saya langsung berlari dengan cepat. Waduh, anak saya udah nangis, saudara. Aduh Kean, langsung saya peluk. Sorry ya Kean ya, Papa lupa benerin pintu kamar ini. Saudara, kunci pertolongan kita, Tuhan mendengar. Apa? Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus kenal Tuhan, tapi kita juga harus dikenal oleh Tuhan. Sehingga saat engkau cuma ngomong, Tuhan tolong aku. Tuhan itu sudah dengar, tahu aku pengen banget nolong kamu. Siapa sih orang tua yang gak pengen anaknya seneng? Gak ada, saudara. Saat Tuhan kenal kita, dan dia dengar seruan doa kita. Bukan dengan cara berteriak-teriak, seperti orang Farisi doa, dia harus diketahui banyak orang, berpuasa harus diketahui oleh banyak orang. Enggak. Masuk ke kamarmu, berdoa dari hatimu. Kalau engkau sudah menerima Tuhan sebagai Mesias dan Juru Selamat, dan engkau berseru, Yesus, tolong aku. Tuhan akan turun tangan. Amin, saudara. Ku berseru, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Saat engkau mengenal Tuhan dan engkau dikenal oleh Tuhan, panggil Yesus sebagai Juru Selamat. Kau boleh berkata, Yesus, Master of Breakthrough. Engkau bukakan jalan untuk usahaku. Yesus, Jehovah Rafa, sembuhkan aku. Maka Tuhan akan menolong. Sebutkan, belajar menyebutkan nama-nama Tuhan secara spesifik saat engkau berdoa. Dan kita akan lihat Tuhan dengan cepat akan menolong setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, beberapa hari ini selalu Tuhan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini tentang gembala yang baik ya. Gembala yang baik
mendengar suara dari domba-dombanya, dan domba-domba itu akan mendengar suara gembalanya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat sekali, hanya sejauh doa. Doa itu ada di dekat di bibir mulut kita. Tadi Freddy katakan, kalau kita berseru, Tuhan pasti menjawab. Karena Dia gembala yang baik buat saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, ingat ya, Yesus gembala yang baik. Dia begitu berseru, Dia akan menjawab. Sebagaimana Freddy seorang ayah, begitu mendengar suara anaknya, langsung lari. Di mana suara anaknya itu? Lagi dalam keadaan apa? Demikian juga Tuhan. Yesus adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Orang lain bisa tertidur, suami bisa terlelap, istri bisa terlelap ya. Tapi satu perkara saudara harus tahu, Yesus tidak pernah tertidur. Ya. Apapun dalam keadaan saudara dan saya berseru, maka Dia akan menjawab. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur punya gembala yang baik. Kalau kami berseru, kami tahu Tuhan, Engkau tidak jauh, hanya sejauh doa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, jikalau kami berseru kepadamu, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Engkau sebagai gembala kami yang baik. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada. Kami percaya dan kami berseru kepadamu. Segala masalah kami apapun, Engkau pasti mau mendengar. Karena telingamu tidak terlalu jauh daripada kami. Engkau mau mendengar dan seruan doa kami. Engkau tahu hati kami sedalam-dalamnya. Apapun yang saat ini kami hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus. Baik masalah sakit penyakit, baik masalah ekonomi, baik masalah persoalan keluarga. Tuhan, itu terlalu kecil buat Engkau untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kami percaya, kalau kami berseru kepadamu, biar hari ini kami berseru-seru kepadamu. Seperti orang buta ini mengatakan, Yesus anak Daud, kasihani kami. Maka belas kasihan itu akan turun atas kami. Kami percaya saat ini Engkau menjamah dan Engkau mendengar semua doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga anakmu Santi Harikin yang kemarin papahnya Engkau bawa pulang. Kami tahu Tuhan penderitaan anak ini. Kami dukung di dalam doa. Engkau sendiri ya Tuhan, Bapa pendengar doa. Engkau sahabat yang baik. Engkau topang anak ini Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan semua dan semuanya. Kami minta Kau beri roh ketenangan, beri roh kemampuan, beri roh kekuatan, beri kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan, untuk dapat menyelesaikan destininya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengendalikan keadaan cuaca dalam negara kami. Engkau tahu keadaan cuaca saat-saat ini Tuhan. Kadang-kadang petir menyambar-nyambar tetapi tidak hujan. Tapi pada saat tiba-tiba hujan turun. Tuhan,
Kami minta kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Saat ini berikan daya tahan tubuh yang dari surga Tuhan. Daya tahan tubuh ilahi Engkau berikan buat kami untuk dapat menjadi penyinangkal daripada semua keadaan kondisi cuaca dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kepada kami kekuatan yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk keadaan perekonomian bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan keamanan buat bangsa dan negara kami. Bapa, Engkaulah yang akan mengendalikan keadaan negara kami dalam segala bidang. Kami juga tetap berdoa, lawatan-Mu tidak akan terhentikan buat setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa kami. Mari saudara, kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, kami mengucap syukur karena sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pengurapan ini turun atas kami, atas mata kami Tuhan, atas telinga kami Tuhan, atas bibir mulut kami Tuhan, atas hati kami Tuhan, dan semua yang tidak baik Engkau patahkan. Kami mau menyerahkan tangan-tangan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan ini ya Tuhan, Engkau urapi dengan minyak yang baru, sehingga benar-benar Tuhan, minyak ini adalah minyak urapan yang daripadamu. Engkau yang akan memberikan perkara yang sangat baik pada hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan bersamamu semuanya tidak ada yang gagal. Dan biarlah perjalanan kami hari ini tidak ada yang gagal Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam perjalanan kami, sehingga hari ini kami dapat menyelesaikan semua tugas kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.